terdekat Wen untuk dimintai keterangan terkait lokasi Nian berada saat ini. Berlokasi di tempat penampungan orang mati, Aceng langsung disambut oleh seorang penjaga yang memiliki ilmu bela diri tinggi sehingga ya, si penjaga berhasil dikalahkan dengan mudah dan hanya dibuat tidak sadarkan diri sehingga Aceng segera mencari di mana Nian berada dan betapa nyeseknya seorang Aceng saat menemukan Nian dikurung dalam kerangkeng besi dengan kondisi lemah tak berdaya setelah sebelumnya dipaksa melayani beberapa pria yang merupakan anggota Dewan Keluarga Yuan yang tepat saat si penjaga bangun dari pingsannya, Aceng yang amarahnya bergejolak, darahnya mendidih pun mencabut pedang legendarisnya yang sudah sekian lama tidak dikeluarkan dan menebas leher si penjaga dalam waktu sepersekian detik. Aceng membawa Nian ke rumah Yuli untuk diobati, menyuruh mereka berdua untuk segera pergi demi untuk menghindari serangan balik dari si keluarga Yuan, sementara dirinya bertekad untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas dan tidak akan pernah berhenti sampai Yuan mendapatkan balasan atas semua perbuatannya. 我只知道他受了这么多的苦，做不过想要一个公道，我眼睛瞎了，心没瞎。好了，就到这儿。 Setelah Yuli dan Nian dianggap sudah aman, Aceng melanjutkan aksinya dengan menginterogasi si pemilik tempat judi untuk dipaksa menceritakan tentang alasan kenapa Yuan membunuh kakaknya Nian yang pada akhirnya terungkaplah jika ternyata keluarga Yuan sedang dalam misi untuk memperluas dan menambah kekuasaannya. Caranya adalah dengan menikahi putri dari seorang jenderal kerajaan. 国家三小姐啊！原因送给了他一颗夜明珠。 Karena tak mungkin ujuk-ujuk datang begitu saja melamar tanpa membawa sesuatu yang berharga sebagai hadiah perkenalan, Yuan nekat mencuri sesuatu yang sangat berharga, yaitu sebuah mutiara besar yang disimpan di pemakaman bersejarah, di mana tim yang bertugas melakukan pencurian itu ternyata salah satunya adalah kakaknya si Nian, yang setelah mutiaranya berhasil didapatkan, Yuan yang dikenal kejam dan hanya memikirkan diri sendiri pun memutuskan untuk membantai tim pencuri tersebut agar tidak ada satupun saksi mata atas aksi pencurian ini, sehingga itulah alasan kenapa Yuan mendatangi kediaman Nian adalah untuk membunuh si kakak yang menjadi saksi mata terakhir yang mengetahui tentang pencurian mutiara tersebut. Setelah memahami awal permasalahan ini, Aceng pun pergi meninggalkan si pemilik tempat judi dalam posisi lehernya terikat senar panjang yang dikaitkan ke pintu masuk. Sementara itu, Yuan terlihat sedang mendapat sanksi cambuk oleh ayahandanya terkait kekacauan yang terjadi di hari lamaran kemarin, sehingga si ayah meminta agar Yuan secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali, apalagi di hari pernikahannya nanti. 就只会痛，交给我吧，我一定能处理好的。 Tak buang waktu, Yuan langsung pergi ke lokasi Nian ditawan dan justru malah menemukan si penjaga tewas dengan kepala terpenggal. Yuan pun menyanyikan kenapa si pemilik judi tak kunjung muncul, sehingga mereka semua pun bergegas pergi ke kediamannya yang ketika dia membuka pintu, tiba-tiba dari cungur si bapak-bapak yang sempat berobat ke tempatnya Yuli, ia mengaku ada seorang pria buta yang nampaknya memiliki hubungan dengan Nian, sehingga Yuan akhirnya menyadari jika semua perbuatan ini kemungkinan besar dilakukan oleh orang buta tersebut. Beralih ke sebuah rumah di hutan yang jauh dari pemukiman, Nian dianggap sudah berada di tempat aman yang tidak mungkin diketahui oleh Yuan, di mana Yuli yang tak ingin membiarkan Aceng beraksi sendirian pun memutuskan untuk kembali demi membantunya, tetapi ya, sudah benar Yuli tetap bersembunyi dengan Nian. Sekarang ia malah tertangkap oleh Yuan dan dipaksa untuk menceritakan tentang siapa orang buta itu sebenarnya, yang ternyata Cheng Yi alias Aceng dulunya adalah seorang panglima perang yang diketahui memiliki sebuah pedang legendaris bernama pedang Tin Feng. Ratusan bahkan mungkin ribuan nyawa sudah diambil. Entah bagaimana kronologi persisnya Cheng Yi bisa menjadi buta, tapi poinnya adalah Yuan telah membangkitkan sosok iblis dalam diri
Cheng Yi, sehingga jangan salahkan Pak Broto apabila Yuen akan dikejarnya sampai ke Tasikmalaya sekalipun. Keesokannya, Teh Yuli yang cantik ini pun ditemukan warga sudah tewas dengan beberapa anak panah menancap di tubuhnya, yang kabar kematian tersebut akhirnya sampai ke telinga Cheng Yi, sehingga nampaknya ia benar-benar akan mencabut kembali pedang legendarisnya dan akan kembali menjadi sosok yang ditakuti seperti dulu lagi. Sebelum pergi ke kediaman Yuen, Cheng Yi menyempatkan diri mampir ke rumah si jenderal untuk menyampaikan pesan tentang sosok Yuen yang jahat dan tak pantas menjadi suami dari putrinya, yang karena pernyataan tersebut keluar dari mulut Cheng Yi, yang si jenderal sendiri memang sudah tahu dan sudah mengenal sosok Cheng Yi ketika masa perang dulu, maka beliau langsung memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan pernikahan putrinya dengan Yuen, sekaligus menitipkan pesan berupa tamparan sebagai bentuk penolakan tidak hormat atas pembatalan pernikahan tersebut. Alhasil, ayahanda Yuen pun memarahi putranya habis-habisan sambil terus memberikan cambukan dalam tensi yang cukup tinggi, yang karena kesal terus disalahkan atas semua yang terjadi, Yuen akhirnya memberontak dan nekat membunuh ayahandanya sendiri menggunakan cambuk yang sering ia gunakan. Tepat di hari upacara penghormatan kematian ayahanda Yuen, Cheng Yi datang untuk membuat perhitungan, yang dengan pedang Tin Feng legendaris miliknya, ia pun akhirnya menunjukkan kebrutalan terpendamnya hingga membuat pasukan Yuen ketar-ketir. Tak hanya itu saja, Cheng Yi rupanya memiliki sebuah teknik yang dinamakan dengan jurus pedang api untuk membuat lawannya merasa terintimidasi atau kena mental, di mana teknik ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekuatan supranatural atau kekuatan energi bulan atau apalah, tetapi menggunakan ilmu sains yang bisa dijelaskan secara masuk akal. Selesai membantai seluruh pasukan, Cheng Yi pun masuk ke dalam kuil untuk menghadapi Yuen yang ada di sana, tetapi ya, masih ada satu pendekar andalan Yuen yang ternyata adalah seorang wanita, yang karena Cheng Yi paling anti membunuh anak-anak dan perempuan, ia pun bermaksud untuk hanya sekedar melumpuhkan si pendekar wanita, tetapi nampaknya Yuen sama sekali tidak peduli terhadap pendekarnya sendiri dan justru malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melepaskan satu anak panah yang menembus jantung si pendekar, sekaligus melukai sedikit dari tubuh Cheng Yi yang berada di belakangnya. Memanfaatkan kelemahan Cheng Yi yang tidak bisa melihat dan hanya mengandalkan pendengaran tajamnya saja, Yuen mencoba untuk bergerak sepelan mungkin dengan terus melepaskan anak panahnya, yang meski beberapa kena sasaran dan beberapa tembakan lain meleset, Cheng Yi yang mulai melemah pun akhirnya tersungkur sehingga ya, Yuen nampaknya terlalu meremehkan sosok Cheng Yi yang memiliki keterbatasan, padahal dalam keterbatasan itu tersimpan tekad kuat yang setara dengan orang yang kebelet buang air besar, yang ketika mules pasti akan mencari segala cara untuk mengeluarkan zat-zat organik dari dalam perutnya. Sama seperti Cheng Yi yang bertekad untuk menuntaskan masalah ini, ia pun berhasil membuat Yuen berbalik takut, dan tepat di halaman kuil saat turun hujan salju, Cheng Yi memperlihatkan kedua bola matanya yang berwarna putih, entah pakai soft lens atau menderita penyakit katarak. Cheng Yi membunuh Yuen dengan pedang legendarisnya dan menganggap jika Yuen tidak ada bedanya dengan musuh-musuhnya di medan perang. Entah bagaimana nasib Nian yang masih berada di tengah hutan, Cheng Yi sendiri memutuskan untuk melakukan long trip ke Karawang dan melanjutkan perjalanan panjangnya sebagai seorang pemburu hadiah pembela keadilan. 成瞎子是个捉刀人，捉刀办事。